pemilih fanatik itu juga mulai bertambah dengan alasan-alasan yang lebih rasional. Wah, saya dengan 2 triliun P3 bisa bikin macam-macam. Kalau terjadi sesuatu pada kader itu saya potong tangan itu. Kerja politik itu adalah sangat ditentukan oleh calon-calon legislatif itu dan kedisukaan dari para konstituen. Keledai pun katanya nggak mau terperosok 2 kali di lubang yang sama. Ini kan ketua umumnya sebelumnya Pak Surya Dharma sekarang, dan sama loh momennya kan. Ketika menjadi politisi itu kan pilihan keprofesionalan gitu loh. Bayangkan kalau tidak ada politisi, apa akan berjalan di negara? Legenda Jawa mengenal sosok Sangkuriang dan Bandung Bondowoso yang harus mewujudkan sebuah proyek dalam 1 malam. Hal serupa kini dihadapi oleh Suharso Monoarfa, Mbak Bandung Bondowoso dan Sangkuriang. Dalam tempo kurang 1 bulan, dia harus menjaga soliditas P3, harus bisa meraih suara minimal. Bagaimana seorang Suharso Monoarfa akan mewujudkan hal itu? Saya akan mengajak Anda untuk berbincang langsung dengan yang bersangkutan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah. Kayaknya masih letih banget ya. Selesai jam berapa semalam rapat ya? Ya, kalau rapat sih cepat. Ya. Enggak, saya kira itu mekernas tercepat yang pernah saya ikuti. Oh gitu? Selama saya di partai, saya paling cepat, tercepat. Jadi yang dibayangkan bakal ada interupsi bla 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 dengan munculan calon-calon itu biasanya mereka-mereka yang tidak punya hak suara dan mereka-mereka yang sayang sama partai, kemudian ingin berpartisipasi dan supaya suaranya didengar, nyaring, maka dia mesti mengatakan sesuatu yang berbeda. Kalau suaranya sama ya akan hilang, siapa yang mau dengar kan gitu. Itu terkait dengan prolog saya tadi, gimana tuh dalam tempo nggak sampai 30 hari loh, waktu yang tersisa bisa mewujudkan harapan semua kader partai? Kalau saya mungkin ibaratnya itu seperti Ethan Hunt. Ethan Hunt di Mission Impossible. Iya, persis. Tetapi Mission Impossible-nya itu selamanya berakhir dengan mission accomplished. Nah, jadi siapa tahu, ya kan, saya mampu untuk melaksanakan Mission Impossible ini. Dan kita lihat di dalam film itu kan senantiasa banyak cara yang semuanya itu bermuara kepada sasaran yang pas, yang tepat gitu. Jadi soal sasaran ini saya suka belajar dari memang amsalnya akan kembali ke pewayangan. Jadi bukan Mission Impossible. Jadi Alkisah satu ketika Pendeta Durna itu mengajar memanah kepada 2 keluarga besar, Pendawa dan Kurawa. Dimulailah dengan Kurawa. Di target board itu ditaruh seekor burung. Lalu bertanyalah Pendeta Durna kepada keluarga besar Kurawa ini yang dipimpin oleh Suyudana. Pertanyaannya adalah, Ger, dia bilang, anakku, yang kau lihat di target grup sana, target bot itu apa? Suyudana menjawab, seekor burung. Dan seluruh adik-adiknya kemudian, yang 100 itu, yang 99 kan, 100 sama dia, itu menjawabnya burung, gitu kan. Jadi panah itu semua mengarah kepada burung. Ada yang kena di kaki, ada yang kena di perut, ada yang kena di kepala, dan ada yang di sekitarnya. Ekor juga mungkin ekor, ya. Kemudian giliran Pendawa 5. Waktu Pendawa 5 ditanya, yang disuruh menjawab itu adalah Arjuna. Lalu Arjuna menjawab pertanyaan itu. Yang saya lihat di sana adalah sepotong leher burung. Maka panahnya itu melesat dan jatuh di leher burung. Jadi
Saya Lebih ingin mengatakan fokus, ya. bahwa fokus itulah yang dilakukan oleh Mission Impossible Ethan Hunt, sehingga dia sampai pada mission accomplished. Mudah-mudahan saya bisa lakukan itu. Kalau dari Bapak sendiri, Pak, apa ya guidance-nya ya, langkah taktis strategisnya apa ya yang akan dilakukan? Selain kalau yang saya dengar kan katanya mau menggandeng lagi kubunya Pak Jan Farid. Seberapa valid itu, Pak? Saya kira itu sudah terlalu tradisional kalau caranya seperti itu. Lalu buat saya yang pertama, saya tidak mau lagi ada sesuatu yang sifatnya duo begitu ya. Nggak ada lah buat saya. Yang sekarang buat saya adalah P3 itu cuma satu. Tidak ada yang lain gitu. Nah, bahwa ada yang lain karena ada pernak-pernik yang kemarin, menurut saya mereka akan datang. Apalagi dengan keadaan seperti ini, mereka akan sebenarnya mereka ingin menunjukkan mereka peduli dengan partai ini, mereka ingin take a part, mereka ingin berpartisipasi. Cuma pintunya itu yang mana gitu kan? Ya, saya kemarin misalnya di dalam Mukernas itu mengatakan saya akan buka semua pintu itu. Pintu depan, mau lewat pintu depan, monggo. Mau lewat pintu belakang, silakan. Mau lewat atap genting pun silakan gitu. Sepanjang itu masuk ke rumahnya sendiri. Dan kita kemudian bersama-sama untuk membangun sebuah soliditas ya, dan menjadi satu energi, satu kekuatan yang memperkuat diri sendiri, baru kita menyerang. Sudah ada komunikasi dengan Pak Jan Farid maupun Pak Hamre Jemat? Saya tidak ingin hal seperti itu semacam entertaining, tidak. Bahwa saya ketemu dengan banyak orang, termasuk kemudian saya datang bincang-bincang dan dengan Pak Jan Farid ya, bicara, dan bahwa beliau mengatakan oke, saya dukung dan sebagainya. Buat saya itu suatu hal yang menggembirakan. Jadi kita tidak membicarakan misalnya nanti gimana gini pembagian, tidak ada lagi gitu. It is belong to the past. Jadi kita tinggal lihat ke depan solusinya apa nih buat partai ini. Ini partai ini kan partai yang didirikan oleh para ulama-ulama besar dan kemudian dititipkan, diwariskan kepada generasi sekarang di tengah-tengah perubahan yang bergerak terus ya kan. Tentu harus tetap eksis. Jadi para pewaris ini punya tanggung jawab gitu. Saya kira momen 17 April 2019 itu akan menentukan kita semua, menurut saya. Seluruh kader Partai Persatuan Pembangunan itu, mereka itu bagian dari solusi ataukah mereka masih tetap bagian dari masalah. Jadi saya ingin mengundang mereka semuanya is a part of solution. Kalau dari paparan Bapak ini, rujukannya aja film Mission Impossible ya, kayaknya sangat optimis ya dari Bapak. Cuma kalau melihat hasil survei, khususnya yang dirilis media dalam 1-2 hari terakhir, Pak. Bila 2016 P3 6,8 ya, tapi di survei sekarang trennya menukik di bawah electoral threshold. Saya kira bagaimana menanggapi ini? Saya telah ikuti zaman-zaman survei ini sejak pertama kali pemilu tahun 99. Awal-awal ya, reformasi awal reformasi. Di sana P3 dikatakan hilang gitu kan. Setahun 2004, begitu juga 2009 dan terakhir 2014. Bahkan 2014 suara kami naik ya. Meskipun jumlah kursinya itu hanya naik 1, tetapi jumlah suara yang naik luar biasa. Jadi saya kira banyak bagian-bagian yang tidak luput dari survei, terutama dalam hal waktu. Para surveyor itu lupa bahwa kerja politik itu adalah sangat ditentukan oleh si calon-calon legislatif itu dan kedisukaan dari para konstituen yang sebenarnya mereka sudah ada sejak kapan ya, artinya sejak pemilu misalnya dicanangkan, mereka sudah mengatakan wah saya akan pilih ini. Jadi apa yang saya katakan bahwa para pemilih fanatik P3 itu ada.
Ada pemilih tradisional istilahnya ya, yang memang pemilih, selalu solid milih P3. Saya lebih suka mengatakan fanatik. Bahwa pemilih fanatik itu berkurang ya dengan diiring. Tetapi ternyata pemilih fanatik itu juga mulai bertambah pada jenjang usia yang menurut saya sudah di tengah-tengah juga gitu kan, dengan alasan-alasan yang lebih rasional gitu. P3 menurut saya adalah sebuah partai modern, partai yang tidak ditentukan secara patrimonial, artinya ditentukan oleh ketua umumnya gitu kan, tidak. Ini partai ini bergerak karena satu sistem dan karena simbol yang disimbolkan dengan Ka'bah itu, jadi berjalan gitu. Ikatan-ikatannya itu kalau disebut dengan emosionalnya itu ke Ka'bah, ke lambang Ka'bah itu sebagai simbol dari Islam, tetapi dengan cara-cara yang rasional. Karena ada juga partai-partai yang afinitas politiknya itu justru irasional dan sangat emosional. Nah, menurut saya di P3 itu kombinasinya menarik sekali. Kader-kader dari kalangan milenial dari P3 siapa Pak? Kalau boleh disebut yang cukup dikenal publik. Kalau saya pribadi terus terang kayaknya nggak terlalu banyak tahu. Ya, kalau di Bandung itu kan ada pemain band gitu ya. Okay. Alga dari band Panas Dalam. Ya, saya kira itu salah satu dia. Dan ada diantaranya juga profesional muda, kemudian juga ada yang dari kalangan pendidik ya, cendik-cendikia, saya kira juga cukup banyak. Kalau kami lihat dari rata-rata usia para caleg P3 itu rata-ratanya usianya itu sekitar 40-an. Jadi yang terbanyak itu daripada usia-usia itu. Ada juga yang 30 ya sampai. Jadi sudah tidak ada lagi yang usianya itu misalnya 60 gitu ya. Dan tidak didominasi. Ada pun tetapi sedikit gitu ya. Dan tidak didominasi dari kalangan santri gitu ya, kalangan pesantren. Ya, sekarang P3 lebih terbuka sebenarnya kan, dari yang paling keras sampai yang paling lembut itu ada di Partai Persatuan Pembangunan. Dalam kasus hiruk pikuk kemarin ya, kasus Romi, kan nyaris suara para senior ini adem-adem aja nih, boleh dibilang. Sebetulnya kayak sosok Pak Hamzah, Pak Zarkasih Nur, masih peduli dengan P3 nggak sih sebetulnya? Wah, peduli dong, mereka sangat peduli dan mereka sedih dong. Dan Pak Zarkasih masih datang, Pak Hamzah masih memberikan pandangannya. Jadi saya kira kalau itu tidak bisa tidak bisa di-delete begitu saja, karena yang saya bilang tadi, ikatan emosional mereka itu ke partai bukan kepada sosok seorang, pada figur, tidak, tetapi kepada satu cita-cita perjuangan yang kemudian dengan simbol di dalamnya adalah Ka'bah. Pak, kalau dari Mbah Maimun sebagai Majelis Syuro ya, ketika dilaporkan ada kasus ini, apa reaksi beliau pertama kali? Ya, beliau mengatakan ini adalah sesuatu yang boleh buat mesti kita terima katanya, karena sudah terjadi gitu, dan jangan memperdebatkan sebabnya, penyebabnya. Jadi asbab nuzulnya itu nggak perlu diperdebatkan, kemudian disalah-salahkan, sudahlah katanya dia, udah jadi gitu. Ya kan, kode dan kadarnya itu ada. Persoalannya tinggal kita menjawab, menerima, dan kemudian ya mawas diri gitu. Ada nasihat khusus supaya ini kan, kalau orang bilang ini P3 gimana ya, keledai pun katanya nggak mau terprosok 2 kali di lubang yang sama. Ini kan ketua umumnya sebelumnya Pak Surya Dharma ya, sekarang dan sama loh momennya kan. Dulu juga bukan menjelang, memang dalam momen pemilu juga ya 2014. Sekarang juga semacam itu gitu. Ya, memang
pertanyaan itu kan bisa juga dilihat pertanyaan yang supernatural, ya kan? Kok bisa gitu kan? Dan kok lagi-lagi di hal yang seperti ini. Nanti kalau itu kemudian dipercaya, orang takut semua akan menjadi ketua umum P3 jelang-jelang pemilu semua pada lari. Saya kira juga tidak ya. Itu bisa terjadi pada siapapun. Ya kan, jadi nggak, kalau di utak-atik gatuk gitu, orang Jawa bilang, ya mungkin itu satu kebetulan saja, ya kan. Itu bukanlah, saya suka mengatakan kalau ada sebuah peristiwa itu, it is not only combination of conjunction factor, tidak, pasti ada sebuah rekayasa lain, gitu kan, yang di luar kekuasaan manusia, dan itu kode dan kadarnya. Melihat kondisi yang sangat berat seorang Soeharto Mono Arfa, apa yang membuat kok oke deh saya terima tanggung jawab ini, beban berat ini? Ya, saya kan seperti prajurit gitu kan. Prajurit itu kan tidak boleh lari dari gelanggang kan, kemudian balik kanan lari gitu, enggak. Saya sebenarnya saya tidak mengatakan saya orang yang tepat di sini, tidak. Hanya saja ketika kemudian situasinya seperti ini, kondisinya ya kita tahu semua lah, ya mesti ada yang berani take a lead, dan ya saya berani untuk take a lead. Kenapa saya berani? Karena saya pikir harus gitu, apalagi ini sebuah permintaan dari orang yang paling kita hormati di partai, bukan hanya kita, tetapi dia juga setelah menjadi aset bangsa. Ini kan Mbah Mun itu hari ini adalah salah satu aset bangsa, aset nasional yang didengar fatwanya oleh siapapun. Jadi aneh bin ajaib kalau kami di P3 ini tidak mengikuti fatwa beliau. Jadi itu yang saya coba resapi, lalu baru saya ambil keputusan. Pemerintah ketika kasus ini terjadi sikapnya seperti apa? Ya, kemudian harus memilih Bapak, melakukan mukernas penetapan pemerintah maupun TKN lah, teman-teman di TKN. Ya, mereka ya tentu prihatin. Pernyataan prihatin itu ya saya kira adalah satu sikap persahabatan yang menyesalkan kenapa bagian dari badan mereka itu kok terkena sesuatu, kan begitu. Sudah berkomunikasi, bertemu dengan teman-teman di TKN untuk ya, Saudara Sekjen sudah melakukan pertemuan dengan mereka. Saya juga sudah bertemu dengan beberapa tokoh. Jadi Mission Impossible ini saya jalankan, dan saya katakan ini bukan Mission Impossible, ya kan, possible to be a winner. Maksudnya ya kita bisa lolos dari minimal di parliamentary threshold. Jadi saya nggak mau disebut bahwa kemudian Mission Impossible ini hanya mengejar sesuatu yang fata morgana gitu, tidak. Tapi saya lihat, saya hitung dan seterusnya, oh ini masih ada gitu. Dan bahkan kita bisa ingin membuktikan melampaui ini. Nah, survei-survei yang tadi itu misalnya, ya kita akan ikuti. Kita sendiri punya survei-survei di masih beberapa dapil, dan saya optimis karena saya mengikuti kerja-kerja seperti ini yang akademis, karena latar belakang saya juga mengajar juga, ya kan? Ya, saya baca riwayat karir Bapak banyak melakukan survei ya di awal waktu masih muda. Ya, jadi saya paham ini bagaimana cara mensurvei. Nggak ada yang perlu dipesimiskan menurut saya. Saya suka mengatakan kepada teman-teman, kalau ada orang melihat sebuah gelas air, di dalamnya itu ada diisi setengah, ukurannya dari itu gelas. Kalau seperti itu, Anda akan mengatakan setengah gelas itu kosong atau setengah gelas itu isi. Kalau saya mengatakan, saya bilang setengah gelas itu kosong.
Mana yang lebih kuat? Setengah gelas itu kosong atau setengah gelas itu isi? Nah, jadi memang lebih bagus kita mengatakan selamanya ada peluang di sana. Jadi itu setengah gelas itu kosong. Dan why not? Untuk mungkin mengisi. itu. Dengan menyatakan itu memberikan rasa optimisme untuk bisa bekerja lebih keras mengisi itu. Tapi memang harus rasional dengan langkah-langkah yang tertib, yang terukur, terencana dengan baik gitu. Dan saya suka mengatakan pada teman-teman, saya akan bergerak setelah saya punya detail plan ini jadi terus saya jalan gitu. Sekarang saya lagi susun. Ada rencana bertemu Pak Jokowi sebagai presiden melaporkan hasil? Ya sudah, saya sudah laporkan. Sudah laporkan? Kapan? Kan baru selesai tadi malam ya? Tadi saya sudah melaporkan. Boleh dong dikasih pemetaan P3 ini, kantong-kantong suara misalnya ya, di basisnya itu di mana? Saya misalnya gini, di seluruh Jawa ini, menurut saya memang ada yang mungkin kita bakal hilang, tetapi ada bakal kita yang bertambah, ya kan? Ketika 2014 ya kan, jumlahnya memang tidak sebagaimana yang kita harapkan. Misalnya kita hanya dapat 24 di Pulau Jawa ini. Nah, mungkin kita akan tetap mendapatkan 24 ya, dan ya 3 di kemarin itu kan kita dapat 3 di di Banten, 3 di DKI ya kan, 7 di di Jawa Barat, 7 di Jawa Tengah gitu, lalu 4 di Jawa Timur. Nah, Jawa Timur itu mungkin kita akan bertambah. Saya lihat di beberapa dapil kita mungkin akan bertambah di sana, dan di Jawa Tengah tambah kurang akan terjadi, di Jawa Barat akan terjadi juga tambah kurang. Tetapi menurut saya di Jawa itu kita akan di atas angka 24. Kita akan. Nah, ini saya menarik. Jawa Tengah Jakarta. Kan P3 punya wagub kan ya? Iya. Kenapa jadi, malah akan berkurang? Iya, jadi artinya tak ada tempat yang berkurang, tapi ada tempat yang bertambah. Gitu. Untuk Jatim hitung-hitungannya gimana bisa bertambah? Ya pokoknya akan bertambah. Kan ini rahasia saya kan. Jadi biar aja di saku saya. Iya, ada di saku saya. Nanti lawan-lawan saya bawa. Wah, kalau gitu nih P3 mesti dianu enggak. Saya optimis itu. DKI ya apa boleh buat, kita memang harus hadapi itu. Mungkin ada pengurangan, di Banten juga mungkin ada pengurangan, tetapi secara overall justru kita akan bertambah. Itu jadi kalau untuk mendapatkan parliamentary threshold, menurut saya kita sudah bisa peroleh hanya dengan suara di Pulau Jawa. Banyak pengamat termasuk para politisi juga bahwa kondisi politik di kita ini sangat high cost. Pak Harto, saya ingin dapat pandangan ke depan kira-kira juga akan ikut mengubah aturan-aturan perpolitikan yang ada sekarang. Ya, yang pertama kan kita ini suka bongkar pasang soal setiap menghadapi pemilu, bongkar pasang gitu, wah ganti lagi, coba-coba gitu kan. Dan saya kira kalau saya boleh usul, ke depan kita mesti kembali ke cara tahun 2014, di mana pemilihan presiden setelah pemilihan legislatif. Ya, karena itu juga akan memperkuat hubungan ya, antara calon presiden dengan legislatif. Nah, itu penting gitu kan. Lalu supaya tidak ada yang mengatakan begini loh, wah yang mendapatkan efek ekor jas itu hanya mereka yang kadernya ditempatkan sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Lalu kemudian mereka merasa tidak adil. Padahal mereka juga harus ikut memenangkan itu kalau mereka ingin masuk di dalam porsi kabinetnya kan gitu. Tapi kan ini agak rasa seperti parlementer kalau begitu caranya. Padahal sebenarnya kalau kita pisah
pemilihan legislatif dan presiden, itu kita akan benar-benar merasakan suasana presidensialnya. Sebab check and balance itu adalah presiden dan lembaga DPR, bukan presiden dengan partai-partai politik yang menguasai di DPR. Tidak, sebenarnya sudah DPR. Karena kalau sekarang ini kan orang mengatakan presidensial, demokrasi presidensial tetapi rasa parlementer, ya karena partai-partai politik itu yang sedemikian rupa harus ditimbang dan dipertimbangkan. Nah, padahal kalau kita mematangkan cara pemilihan umum itu benar-benar terpisah dan demokrasi proseduralnya itu diperbaiki, mekanistik lebih bagus dan lebih lebih baik dan lebih baik jadi baik lagi, dan detailingnya itu juga bagus dan seterusnya, sistemnya lebih tertata dengan baik. Saya kira lama-lama dengan sendiri akan terjadi penyusutan jumlah partai politik, dan kemudian hubungan antara lembaga kepresidenan dengan lembaga parlemen itu juga benar-benar check and balance gitu. Satu check, satu balance, satu ini check, ini balance. Jadi ada begitu, ya. Nah, ini menurut saya kalau kita mau memperbaiki demokrasi kita sekarang ini yang prosedural, ya. Karena menurut saya demokrasi substantifnya itu belum ada. Belum terbentuk kita ini demokrasi substantif. Nah, bagaimana kita mau mengarah ke sana sementara di dalam demokrasi prosedural ini kita bongkar pasang, ya kan? Jadi menurut saya matangkan saja yang sudah kita pernah buat sebelumnya itu di 2004 dan 2009 dan 2014. Nah, kita matangkan lagi di 2024 yang akan datang dengan cara seperti itu. Paling banyak dikeluhkan juga kan menyangkut presiden threshold. Sekarang kan hanya partai-partai besar katanya yang bisa mengusung. Akhirnya partai-partai kecil kan hanya ya ngerubungin partai besar itu. Gimana dilepas aja deh, nggak usah pakai aturan-aturan. Itu bisa kita buat nanti setelah kalau ini di decouple lagi. Jadi kalau tadinya decouple, dipasang jadi satu gitu, sekarang dilepas lagi gitu. Kita lihat apakah pemilihan presiden yang akan datang akan dibuat seperti itu atau terlepas, terbuka. Ada beberapa negara juga melakukan seperti itu, ya. Jadi calon presidennya bisa banyak, semua partai politik sepanjang dia lolos parliamentary threshold, dia punya hak untuk mengusulkan. Jadi kalau misalnya ada 8 partai, ada 8 calon presiden gitu. Ya, dan tetap semuanya ada plus minus sebetulnya, ya. Ya. Nah, iya. Tetapi kita coba aja. Coba lagi saya bilang, karena kita belum pernah coba. Profesor Salim Said ya bilang pemilu di kita ini menguras energi, menguras money, menguras semuanya lah ya. Dia mengusulkan udahlah nggak usah ada lagi tuh 2 periode, cukup 1 periode semua, presiden, gubernur, bupati, tapi rentang waktunya ditambah. Itu juga satu pilihan. Kayak misalnya di Filipina 7 tahun, ya. Bisa juga kita bisa lihat gitu anggota DPR, parlemen. Tetapi kan kan juga tergantung jumlah penduduk, jumlah partai, kemudian geografi dari kita dan seterusnya, banyak yang harus dipertimbangkan. Kalau kita mengikuti, saya tanya sama Ajat, adakah negara di dunia yang bisa kita jadiin contoh? Tidak ada. Kita ini negara kepulauan terbesar di dunia, dan kita adalah negara terbesar saya kira dalam melaksanakan pemilihan umum dengan tingkat partisipasi yang tinggi. Nggak banyak negara-negara dengan jumlah pemilih yang besar yang tingkat partisipasinya tinggi. Yang mengalahkan Indonesia ini cuma India. Negara lain nggak ada. Negara lain ya karena jumlah penduduknya nggak sebesar Indonesia. Amerika Serikat tingkat partisipasinya di bawah 50%. Ya, tingkat partisipasi tetapi tidak berarti akan hanya di bawah 50% yang memilih, kemudian yang menang itu katakan cuma 26-27%, maka sisanya itu
dipimpin oleh 26-27% ini. Nggak bisa begitu juga. Sistem kita juga apakah nanti ke depan tidak bentuknya kayak sekarang, dapil-dapil itu kan daerah pemilihan dengan 7 kursi diperebutkan, 8 kursi, 9 kursi. Bagaimana kalau ke depan misalnya satu dapil 1 kursi? Berarti kita akan ada punya 575 dapil, gitu kan? Nah, apakah kita bisa terima itu? Atau kita bikin rata-rata air paling 5 kursi 1 dapil. Jadi ada 100 dapil misalnya. Itu bisa kita terima gitu. Dan seterusnya. Kalau ini kan harus dipertimbangkan soal tingkat representasinya. Jadi kita kan harus mengekstrapolasikan itu sedemikian rupa di mana tingkat ketidakpartisipasian di dalam pemilu itu mengecil. Banyak negara yang tingkat ekonominya makin maju, ya kan, kesadaran politiknya juga tinggi, tetapi ya kan partisipasi di dalam pemilunya justru rendah. Australia misalnya, Australia itu memilih itu hukumnya wajib. Jadi kalau tidak memilih kena sanksi gitu. Nah di kita ini tidak kena sanksi gitu. Apakah kita akan mengikuti jejak negara-negara lain ketika tingkat ekonomi sudah semakin naik, ya kan? Kemudian kita sudah lepas dari middle income trap ini, lalu kita sudah masuk di high middle income dan kemudian tinggal lepas landas ke high income. Apakah kemudian pada saat yang sama tingkat partisipasi politiknya juga menurun gitu. Nah, ada banyak hasil penelitian yang menghubungkan itu, ya kan, di mana tingkat pendapatan yang masih di bawah atau terjebak di dalam apakah low income trap atau middle income trap itu tingkat partisipasinya relatif tinggi gitu. Nah, nanti kalau kita ke sana mudah-mudahan itu mengikuti teori tadi. Nah, maka satu hal juga yang perlu dipertimbangkan bahwa menjalankan demokrasi politik itu tidak gratis. Demokrasi politik itu berbiaya tinggi ketika tingkat rata-rata pendapatan masyarakat itu masih di bawah middle income. Ya, saya lihat secara teori termasuk India gitu kan. Tetapi begitu dia lepas dari sana, itu agak makin lama makin menurun. Tapi diikuti juga dengan tingkat partisipasi yang menurun, gitu kan. Nah, Indonesia itu termasuk saya kira negara tidak memberikan satu kontribusi pembiayaan yang memadai gitu. Nah, akibatnya ya seperti yang kita lihat sekarang gitu. Saya setuju dengan KPK. Ke depan itu kan KPK mengusulkan biaya untuk partai politik itu 20 triliun. Saya kira itu menarik sekali. Kalau 20 triliun dibagi 10 partai ada 2 triliun. Wah, saya dengan 2 triliun P3 bisa bikin macam-macam. Kalau terjadi sesuatu pada kader itu saya potong tangan itu. Saya kira hanya KPK yang punya kesadaran itu. Saya tuh senang sekali KPK yang punya kesadaran itu di antara lembaga-lembaga negara yang lain. Bahkan ada partai-partai politik yang nggak mau, ya, oh jangan itu pakai uang rakyat apa segala macam. Akibatnya tidak terjadi persaingan yang sehat antara partai politik. Nah, kan kita ingin ada persaingan yang sehat, startnya sama gitu, dan kompetisi pun akan beda. Detikers, demikian bincang-bincang saya dengan
Suharto Monoarfa mengemban misi Mission Impossible di Partai Ka'bah. Pak Harto, terima kasih banyak